suka banget lari. Lari itu menurut gue adalah sesuatu yang sebenarnya gue awalnya juga mungkin sama juga ya, kayak awal-awal dikit-dikit gitu, mungkin cuma 1 kilo tapi udah ngos-ngosan, udah capek banget. Habis itu ke 5 kilo, ke 10 kilo, sampai sekarang akhirnya udah maraton ke 7 kali. So saking jatuh cintanya gue udah mulai addicted sih sama lari itu sendiri gitu, dan gue bersyukur banget juga bukan cuma jatuh cinta aja, tapi disupport juga sama Pocari Sweat untuk lari juga gitu. Bahkan yang untuk Tokyo Marathon ini gue bakal lari bersama Pocari Sweat juga, so it's very exciting. Dan gue hampir 3 tahun terakhir ini selalu setia untuk nge-MC buat Pocari Sweat Run di Bandung, dan gue excited banget untuk Pocari Sweat Run 2023, yaitu 10 tahunnya Pocari Sweat Run diadakan di Indonesia. So very excited. 7 kali maraton berapa kilo itu? 42 kilo ya satu kali maraton. 42 kilo setiap satu kali. Sama siapa aja sih biasanya kalau ikut maraton itu? Kalau misalnya maraton sih udah pasti kalau gue sendirian sih, tapi maksudnya rame-rame sama orang-orang yang lain juga gitu. Terakhir gue Chicago Marathon, habis itu sebelumnya Berlin Marathon, dan habis ini ke Tokyo Marathon juga gitu. Biasanya kalau ikut maraton itu dapat apa aja sih, Bang? Dapat pisangnya. Piagam. Iya, dapat pisang, dapat medali, abis itu dapat Pocari, terakhirnya endingnya sama dapat banyak sih, dapat baju juga, kaos gratisan gitu. Jadi ya menyenangkan ya maraton. Tapi ya larinya 42 kilo aja. 42. Paling jauh kemana sih Kak kalau udah nyentuh lari? Paling jauh sampai hari ini mungkin saya ke Berlin. Pas di Berlin Marathon, dan Tokyo Marathon mungkin ya nggak sejauh itu ya. Berlin lah, paling jauh Berlin. Bang Dani, Tokyo. Untuk Tokyo Marathon udah mempersiapkan lumayan banyak juga. Hari ini saya lari 32 kilo untuk persiapan sehingga nanti pas 42 kilonya nggak ngos-ngosan gitu. Pernah kram di kaki nggak sih Kak? Pernah. Pas lagi lari sempat kram gara-gara terlalu nafsu gitu. Jadi benar-benar pas awalnya gue benar-benar kayak gara-gara animonya, semangat banget, wah larinya kenceng banget gitu, sampai akhirnya di kilometer ke-30 gue kram gitu. So that's a really good question. Jaga makan juga pastinya ya. Jadi gue catering makanan sehat Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu kebanyakan carbo loading supaya ngebuff gitu ya, biar larinya ya. ada target nggak mungkin seminggu berapa kali larinya? Target lari itu 4 kali lah ya untuk larinya sendiri. Habis itu gue juga ada strength training juga, dan ya itu targetnya sih. Tapi yang pasti targetnya itu setiap minggu harus selesai 60-70 km. 60-70 km itu dibagi-bagi. Jadi misalnya sehari 10-10 gitu misalnya. Paling jauh kemana lari? Paling jauh lari biasanya CFD. Gue dari Senopati lari ke Kota Tua, habis itu balik lagi ke Senopati. Dan itu kira-kira dapat 30 kiloan. Ada pantangan nggak sih sebelum lari tuh nggak boleh apa dulu? Mungkin nggak boleh sarapan dulu? Buat orang beda-beda sih. Kalau gue emang gue nggak sarapan, tapi kalau ya buat orang beda-beda sih. Ya. Outfit mungkin. Menurut gue lari itu adalah sport yang paling murah sih menurut gue. Jadi modal gue cuma sepatu, tapi emang trainingnya aja yang benar-benar perlu dedikasi gitu. Benar-benar pengorbanannya itu lebih ke pengorbanan waktu. Gue bangun pagi jam 4 pagi, dan benar-benar harus disiplin banget aja gitu. Dan ini emang kayaknya nggak untuk semua orang, tapi kalau misalnya lu benar-benar nyobain, itu akan merubah hidup lu total banget gitu, karena lu akan lebih disiplin, lu menjadi orang yang lebih berkarakter dan lebih gak gampang nyerah. Kayaknya berasa nggak sih sekarang, maksudnya di umur sekarang jauh lebih sehat gitu, jauh lebih produktif, jauh lebih... Bener, gue gara-gara lari, gue sebenarnya lari itu udah dari zaman dulu, dari sejak zaman gue MTV pun ya, tahun umur 20-an pun juga gue sebenarnya udah suka lari gitu, cuman mungkin gak seintens sekarang. Tapi lari dan olahraga itu benar-benar bikin awet muda banget sih. Berarti Gitu. sekarang merasa lagi awet muda? Sangat awet muda. Gue kalau misalnya ngeliat foto gue 10 tahun yang lalu sama foto gue sekarang, gue ngeliat gue malah lebih kelihatan muda sekarang gitu daripada 10 tahun yang lalu gitu sih. Tapi selain lari, olahraga apa lagi yang digeluti sama Bang Dani? Gue
masih lari aja sih. Bentar, paling kalau misalnya setelah lari, biasanya tuh abis maraton, selama 1 bulan tuh gue nggak boleh olahraga apa-apa. Jadi, maksudnya nggak boleh olahraga lari lagi, selama 1 bulan aja. Jadi gue naik sepeda sama, iya sama berenang gitu, cuman itu aja sih. Dan itu juga persiapan buat si Pocari Sweat Run 2023 juga gitu. Beberapa kesempatan kan keluar negeri sama istri sekali traveling juga nggak sih lari? Selalu. Jadi modal gue tuh kalau misalnya keluar negeri itu satu barang wajib banget yang harus gue bawa adalah sepatu lari gue sama kaos lari. Ada berapa koleksi sih sepatu lari? Sepatu lari sebenarnya dikit sih. Gue orang yang bener-bener kayak bukan pengkoleksi sneakers sebenarnya gitu. Jadi apalagi kalau misalnya sepatu lari udah selesai ya akhirnya gue kasih ke orang lain. Soalnya sepatu lari itu emang cuma bisa dipakai berapa tahun dan berapa kilometer. Abis itu gue kasih ke orang lain gitu. Kisaran harganya berapa mungkin kalau setiap beli sepatu untuk lari? Mungkin bisa 3 jutaan ya, 3 jutaan untuk sepatu lari yang benar-benar bagus Minimal banget. ya? Hah? Minimal. Enggak juga, itu 3 jutaan rata-rata banget, 3 juta paling mah 3 juta. Dan kadang-kadang gue kan pakai sepatu lari itu lumayan particular gitu. Gue hanya pakai satu brand. Yeah. Nah kebetulan temen gue juga brand ambassador brand tersebut, jadi gue minta diskon juga sama dia. Yang dipakai sekarang berapa nih outfitnya kan? Iya, ini gue ya 3 juta. Itu juga sama juga nggak sih pengoleksi sepatu sport? Siapa? Enggak, kita berdua sama sekali nggak ada yang koleksi sepatu sport. Nggak ada. Kita sepatu. Jadi sepatu kalau misalnya koleksi kan berarti gue simpen kan. Ini begitu selesai gue kasih orang. Iya kayak gitu sih. Ini sepatu favorit atau seperti apa kan? Ini cuma sepatu lari yang gue pakai sementara ini. Tapi kalau ketika nanti gue udah selesai Tokyo Marathon, kayaknya sepatu ini akan gue kasih ke orang lain dan gue pakai sepatu baru lagi gitu supaya kaki gue nggak ya Nggak supaya nyaman dilelang terus. atau di pre-love sih? Kasih, Gratis ya. like beneran kasih gitu. Iya. Apa sih harus ganti-ganti kayak gitu kan? Udah Memberikan sepatu tersebut sekali pakai. Karena kalau misalnya sepatu gue nggak ganti-ganti udah usang, itu justru malah bisa cedera kayak gitu. Jadi setiap 2 tahun gue ganti sepatu gitu. Di rumah paling ada, kalau misalnya untuk sepatu lari cuma 3 pasang sepatu, satu untuk training, satu buat yang lari jarak jauh, satu lagi kalau misalnya gue lagi pergi ya gue taruh di mobil gitu untuk bawa kemana-mana gitu, atau sepatu strength untuk nge-gym juga sekalian. olahraga bareng keluarga juga nggak sih? Gue kalau misalnya keluarga ya, anak-anak gue khususnya gitu ya, itu harus gue trik supaya mereka olahraga gitu. Jadi gue lumayan licik sih kalau sebagai ayah gitu ya, karena gue pengen mereka olahraga tapi mereka nya nggak mau gitu kan. Kalau misalnya benar-benar dibilang oke, kita harus olahraga hari ini, mereka kayak daddy males. Nah jadinya kita main yuk, kita main tag your it gitu ya, apa yang cuman nyentuh habis itu kita lari gitu kan, kabur. Nah jadi gue tag your it, oke, mereka ngejar gue, mereka mau ngejar pelari maraton. Udah, jadi akhirnya mereka keringetan banget sampai ada yang pucat banget mukanya. Yes, udah selesai berarti. Siasatnya seperti itu ya? Iya, gue menyiasatinya seperti itu. Dan gue juga suka banget main, misalnya si anak-anak gue di atas tempat tidur, gue pakai guling, habis itu gue bilang, oke, gue ini adalah musuh kalian adalah ninjanya. Pokoknya sekarang lo harus ngelihat mata gue. Ketika mata gue ke atas, gue akan pukul gulingnya ke atas. Kalau mata gue ke bawah, gue akan pukul gulingnya ke bawah. Dan mereka punya kayak 3 nyawa gitu kan. Ya udah, jadi pas gue ke atas mereka merunduk. Pas gue ini mereka loncat gitu. Jadi wah itu berkali-kali bener-bener sampai mereka capek juga gitu. Istri gue dia sukanya justru dia sukanya pilates sama nge-gym sih kayak gitu. Dia nggak bisa karena emang lari ini khususnya yang endurance itu ternyata nggak untuk semua orang gitu. Jadi dan ya istri gue bukan pelari endurance lah kayak gitu. Gaya parenting apa? Gue adalah seseorang yang pengen banget fokus 100% ketika gue lagi sama anak-anak gue. Jadi gue kayak kemarin gitu ya, hari Sabtu gitu, itu handphone gue taruh di laci, gue nggak lihat sama sekali dan gue 100% fokus sama anak-anak gue. Kita main ciptain game sendiri. Kemarin itu kita pas kemarin banget gue sama
kakaknya, jadi gue punya 2 anak, yang cewek yang pertama, yang cowok yang kedua. Jadi gue sama anak yang cewek gue, itu kita nantang, kita ngegambar anak kita yang cowok gitu, drawing competition. Jadi benar-benar kayak kita ciptain game sendiri. I think seperti itu sih, just being present with the kids. Karena sekarang ini kita itu hidup di yang namanya kingdom of noise. Menurut gue kita itu hidup di sebuah dunia yang penuh dengan noise. Jadi justru butuh effort banget untuk kita fokus dengan orang-orang terdekat kita. Dan gue ngerasa banget sih kalau misalnya kita terlalu sering banget ke distract gitu ya sama apapun juga, nothing will get done. Kita nggak akan pernah selesai ngelakuin sesuatu gitu. Jadi benar-benar gue sebisa mungkin fokus. Sebagai orang tua pun juga gue sangat fokus banget, dan di situ anak-anak gue benar-benar kayak mereka akhirnya merasa didengarkan oleh gue. Menyalurkan bakat anak sendiri seperti apa sih? Menyalurkan bakat Apa? menyalurkan bakat anak sendiri seperti apa? Itu terserah mereka banget, tapi gue yakin banget anak gue yang pertama mendapatkan bakat presenting dari gue, anak gue yang kedua mendapatkan bakat musikal dari nyokapnya, kayak gitu. Jadi kemarin tuh gue yang kayak kita baru aja kayak minjem piano temen kita gitu, habis itu kita yang main-main chord gitu, dan rekaman baru aja kemarin kita rekam, dan dia sambil nyanyi-nyanyi kayak nyiptain lagu gitu bisa gitu ya, si anak kedua nih namanya Noam gitu. Dan menurut gue wow, ini bagus banget, ini bisa hits nih, gila, bisa ngalahin siapa lah gitu. Kamu udah nyoba presenting ke berbagai belum. Gue ngerasa ya kalau anak-anak gue terlalu kecil dilepaskan ke publik, menurut gue mereka masih belum siap sih. Tetap kita harus tahu kalau misalnya ada yang namanya public consumption. Anak-anak kecil gue udah biasa dikonsumsi oleh publik, tapi kalau anak-anak gue yang baru umur 10 tahun sama 6 tahun dikonsumsi oleh publik, menurut gue mereka belum siap. Karena publik tuh kita nggak pernah tahu. Gue nggak pengen menghakimi netizen, karena gue nggak pernah tahu di rumah mereka kondisinya seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang kalau mereka disakiti oleh orang tuanya dan mereka hanya ada rilis untuk menyakiti orang lain melalui komentar di selebriti siapa gitu di sosial media, ya udah it's jangan sampai sakitnya mereka itu masuk di gue gitu. Jadi ya gue maafin aja kayak gitu sih. Oke. Ya kesiannya udah pegel ya. Boleh dong. Oke, thank you. Oke, lari sebenarnya menjadi hal yang dibenci dulu. Jadi, iya karena seumur hidup aku merasa lari itu sebagai siksaan, sebagai bentuk hukuman. Zaman sekolah dulu ya, kalau misalnya kita terlambat datang, nggak bawa sesuatu, pasti disuruh lari keliling lapangan gitu. Nah, itu yang bikin aku jadi nggak suka sama lari. Sampai akhirnya di tahun 2011 setelah melahirkan, aku kena baby blue syndrome. Nah, baby blue syndrome itu bahaya. Kenapa? Karena bisa mengarah ke postpartum depression. Nah, postpartum depression itu banyak angka kematian ibu dan bayi gitu. Ada ibu yang bunuh diri, amit-amit nauzubillah min dzalik, ibu bunuh anak gitu. Jadi hal ini hal serius. Sehingga waktu itu yang terjadi padaku bukan karena mentalnya yang terganggu, tapi lebih kepada adanya fluktuasi hormon gitu. Hormon menyusuinya naik, hormon hamilnya turun gitu. Jadi fluktuasi hormon yang tidak menentu itu yang bikin orang jadi nggak apa ya, kayak bukan dirinya sendiri gitu. Nah, itu yang terjadi pada aku. Sehingga waktu itu aku merasa oke, kayaknya gue harus melakukan sesuatu sehingga bisa merasa berdaya kembali. Nah, lari lah ya waktu itu menjadi pilihan. Kenapa? Karena waktu itu pertama kali baru ada satu komunitas lari besar di Indonesia, namanya Indo Runners. Satu-satunya. Aku melihat mereka di Twitter, setiap mereka lari mereka posting foto bahagia, ketawa, happy. Terus aku sempat tanya-tanya, emang orang lari bisa se-happy itu ya? Nah, karena itu jadi aku merasa I think this is the answer gitu dari masalah yang aku miliki. Cobalah berbekal uang, goceng, siapa tahu naik busway jadinya karena seumur hidup nggak pernah lari kan, 2011 itu. Cobain lari pertama kali di FX, terus ke HI, berakhir lagi di FX, kurang lebih 8 km, seketika jatuh cinta dan sampai sekarang aku merasa larilah yang menjadi penyelamat hidup gitu. Karena sebagai momen dimana Melanie kembali berdaya, melewati baby blues yang tidak mudah,
larilah yang bisa membawa aku menjadi seperti ini sekarang. Tapi Kenapa jadi cinta banget ya itu alasannya. Itu alasannya. Dan setelah cinta banget sama lari, ada target gak seminggu berapa kali lari dan berapa jarak tempuh yang ditempuh? Kalau target berdasarkan program latihan mau ngapain nih. Kalau misalnya tujuannya mau maraton, kalau tujuannya mau race yang serius, itu artinya aku harus komit untuk latihan. Seminggu paling tidak 4-5 kali, istirahat 2 hari atau sehari misalnya. Terus mileage-nya juga dihitung, kilometernya, recovery-nya juga diperhitungkan, nutrisinya juga dijalani dengan baik gitu, dipilih dengan baik. Nah ini yang sebenarnya menarik dari lari gitu ya, bukan cuman melangkah satu kaki depan kaki lain, tapi benar-benar semuanya harus dipikirin, mulai dari istirahat, nutrisi, mental dan sebagainya. Di mana sih kalau lari itu biasanya? Di mana? Di mana lokasinya dan sampai sejauh mana gitu? Karena aku tinggal di Jakarta ya, jadi larinya biasanya di GBK, paling dekat. Sejauh mana? Ya tergantung sama program ya, kalau lagi disuruh lari 15 kilo berarti 15 kali muterin GBK. Kalau lagi long run 20 kilo sampai 30 km sekali lari, itu biasanya aku akan menempuh rute dari GBK atau dari FX menuju Kota Tua. Kota Tua balik lagi ke arah ASEAN sampai ke Senopati lagi gitu. Jauh Jadi juga. lumayan jauh gitu. Jadi ini yang menarik dari olahraga lari, khususnya lari jarak jauh ya, maraton. Karena yang dilakukan bukan hanya lari, tapi mental toughness-nya juga, kekuatan pikiran, terus trik untuk bisa recovery dengan baik supaya sakitnya nggak lama ketika habis selesai lari. Jadi ini yang bikin orang jadi ketagihan menurutku sih. Jadi banyak hal yang sifatnya challenging. Tapi ada persiapan sebelum lari gak sih? Mungkin Banyak dong, persiapan sebelum lari yang harus diperhitungkan adalah teknisnya dulu deh nih. Kondisi kita gimana? Apakah kita cukup fit untuk berlari? Karena tidak semua orang memiliki kondisi yang sama, udah pasti. Kalau memang udah fit, silakan dilanjutkan. Kalau ada kondisi tertentu kayak misalnya ada, mohon maaf, penyakit bawaan seperti jantung, asma dan sebagainya, harus cek dulu ke dokter untuk safety-nya. Yang kedua, terus mesti punya properti larinya. Sepatu harus beneran sepatu lari yang dipakai. Baju juga apparel yang nyaman untuk dipakai. Jadi nggak bisa tuh pakai sepatu buat ke mall, pakai kanvas sepatunya atau pakai sepatu untuk tenis dipakai berlari, itu nggak bisa. Jadi memang udah ada didesain secara khusus untuk berlari dan sesuai dengan bentuk kaki. Terus yang ketiga harus tahu teknik, palingnya dikit-dikit deh. Warming up itu gimana, cooling down itu gimana, cara lari yang bener formnya itu seperti apa gitu. Jadi itu dulu aja yang harus diketahui. Nah setelahnya kalau emang udah jatuh cinta banget, baru tuh langsung lanjut masuk komunitas, terus mulai ikut race. Dan itulah kenapa lari menjadi tren banget sekarang di Indonesia. Mbak Melan, dampak perubahan secara fisik yang didapat selama rutin menjalani olahraga lari itu seperti apa? Oke, kalau secara fisik yang paling kelihatan berat badan pasti terkontrol ya. Jadi nggak gampang gemuk, terus juga nggak kurus-kurus banget karena lari juga melibatkan otot yang dilatih. Ada latihan penguatan otot rupanya saat kita berlari itu. Nggak cuma sekedar melatih jantung paru saat berlari. Nah jadi badan tuh kelihatannya bugar, in shape, lebih seger gitu. Nggak gampang sakit, nggak gampang capek, energi levelnya di atas terus. Ini yang bikin aku jadi terus-terusan edik sama lari. Itu untuk badan ya, belum lagi untuk mental gitu. Karena mental sangat-sangat dapat domplengan, artinya ada banyak sekali pelajaran hidup yang kita dapatkan dari lari. Belajar sabar, belajar kuat, belajar gigih, belajar disiplin, konsisten, itu nggak gampang gitu. Edik sama lari kan pasti pengen banget nih ngeraya adanya prestasi di dalam olahraga lari. Seperti apa yang Alhamdulillah aku udah finish 6 World Marathon Majors, ada 6 maraton besar di 6 kota di dunia. Dan kalau finish itu dapat 1 medali Six Star namanya, jadi bagus banget. Itulah yang dikejar oleh para pelari di dunia gitu. Ibaratnya kalau ibadah naik haji gitu ya, ini tuh kayak naik hajinya gitu bagi para pelari. Jadi untuk mendapatkan Six Star itu nggak gampang, harus menamatkan 6 kota. Dan alhamdulillah itu yang sudah aku dapatkan di tahun lalu. Jadi Boston menjadi kota terakhir dari perjalanan panjang aku mendapatkan Six Star itu. ada raih mimpi lagi, Mbak? Raih mimpi, banyak sebenarnya keinginan. Aku ingin memecahkan personal bestku. Jadi aku punya catatan waktu terbaik saat di Tokyo itu untuk maraton 3 jam 49. Nah itu yang pengen aku pecahkan, sampai sekarang masih belum. Karena memang sekali lagi seperti aku bilang tadi, lari butuh komitmen, dedikasi luar biasa. Jadi aku masih harus bisa memetakan diri ada di mana sekarang. Gitu. sejauh ini udah berapa kali ikut maraton?
Di luar yang 6 kota tadi, ada 2 lagi di Seoul Marathon, sama ada di Bali Marathon juga. Jadi aku memang milih banget untuk maraton. Kenapa? Karena maraton tuh kan 42 kilo ya, 42,195. Nggak pendek jaraknya, itu ekstrim. Jadi sebisa mungkin carilah maraton yang memang bisa menjadi tempat dimana kita jatuh cinta sama lari, jangan jadi kapok gitu. Contoh di Bandung gitu ya, Bandung enak banget, cuacanya sejuk, penyelenggaraan rapi gitu. Nah ini bisa menjadi option banget untuk para pelari mendapatkan experience yang menyenangkan dulu gitu. Jadi jangan sampai experience larinya dapatnya di kota yang salah sehingga jadi kapok larinya. Padahal yang diinginkan adalah kesinambungannya kan, sustain terus untuk lari. Biasanya kan kalau orang yang hobi lari kan outfitnya kan pada keren-keren. Pasti. Gitu. Ada budget khusus nggak sih untuk melengkapi outfit yang untuk lari sendiri? Alhamdulillah saya tuh hobi yang menjadi sumber nafkah ya. Jadi hobi saya itu dilirik oleh beberapa brand, sahabat-sahabat saya yang juga memang concern banget sama kesehatan. Jadi di apparel, sepatu, minuman. Jadi saya mendapatkan keberuntungan lah di sana, disupport gitu. Tapi kalau ngomongin soal outfit sekarang beragam banget. Outfit lari itu dari yang paling murah, ada juga produk lokal, sampai yang harganya selangit pun ada gitu. Jadi memang kita pelari yang harus pintar dan bijak dalam menyesuaikan budget yang kita miliki dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu loh. Butuh sama ingin beda ya. Kamilani tadi kan bilang sepatu juga harus khusus sepatu Betul. lari. Kalau Kamilani beli sepatu sendiri untuk lari sini budgetnya berapa satu sepatu sepasang? Alhamdulillah kan saya disupport ya. Kalau yang Harus sendiri, beli gitu ya. Kalau harganya gitu 3 juta sampai 4 juta 3 rupiah. jutaan. Ada berapa koleksi di rumah mungkin? Alhamdulillah banyak karena saya dikasih. Dikasih. Kalau beli juga saya mikir soalnya. Tapi alhamdulillahnya dapat berkah ini sehingga banyak gitu pilihan sepatunya. Tapi ini juga bukan pembenaran ya. Tapi pelari tuh harus punya berbagai macam jenis sepatu gitu. Jadi ada sepatu untuk latihan speed, sepatu untuk easy run, sepatu untuk long run, sepatu untuk trail, mau lari di gunung misalnya, itu beda lagi tuh bentuk sepatunya. Jadi kalau misalnya pelari punya banyak sepatu ya nggak apa-apa karena rotasinya memang dibutuhkan. Tapi jangan satu jenis yang sama warna beda-beda. Nah itu yang bahaya gitu kan. Udah mahal ya itu lagi. Ikut-ikutan orang, happening sepatunya dipakai sama atlet kelas dunia, beli gue, nah itu yang bahaya. Jadi kalau mau beli sepatu lari, pastikan sesuai nggak sama kebutuhan saya. Saya pelari jenis apa nih? Apakah saya masih newbie, larinya masih pelan, ya saya pakai sepatu yang biasa-biasa aja dulu. Terus kalau udah naik kelas, pakai sepatu yang ada carbon plate-nya gitu. Atau bentuk kakinya ada yang flat, ada yang high, cekungannya, ada yang memang netral gitu. Itu juga harus dipelajari gitu. Jadi banyak banget gitu lari yang harus dibedah tuh, bukan hanya sekedar larinya aja tapi berbagai aspek yang ada di sana. Satu lagi Mbak Melan pernah alami cedera nggak sih? Sering banget mas, saya lumayan member member dulu sih, alhamdulillahnya dulu, karena begitu saya ngerasain cedera, saya pikir ini akhir dari segalanya. Padahal cedera itu menurut saya adalah bagian dari perjalanan seorang pelari untuk berproses. Karena dari cedera itu kita jadi tahu tubuh kita nggak balance sebelah. Jadi larinya kompensasi di sebelah kanan misalnya. Atau di sebelah kirinya terlalu lemah sehingga jadi sakit. Nah hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dilakukan adalah penanganannya. Jadi kadang-kadang ada orang cedera, aduh urut aja deh. Atau cedera, udah biarin aja dipakai lari aja. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Karena larinya jadi nggak panjang, jadi nggak awet umur larinya. Nah ini yang perlu diketahui. Kalau cedera, stop dulu larinya, hubungi expert, hubungi ahlinya, lakukan apa yang harus dilakukan secara benar. Jangan ujuk-ujuk pijit terus jadinya makin parah. Makasih. Siap. Kamilani.